Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai menabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Auntie Faye. Auntie Faye merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sashi, Auntie Faye pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Auntie Faye yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato Ottman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato Ottman menjelaskan kalau semua agen mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato Ottman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato Ottman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Ottman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Ottman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi mata. Tapi mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya, mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri.
Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi mata yang jahat. Organisasi mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi matalah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Othman, pendiri dari organisasi mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi mata memungkinkan Dato' Othman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi mata lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai bernabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Auntie Faye. Auntie Faye merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sashi, Auntie Faye pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Auntie Faye yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian?
Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato' Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato' Othman menjelaskan kalau semua agen Mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato' Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada Mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari Mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato' Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Othman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Othman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan Mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya, Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi Mata. Tapi, Mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar Mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang Mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari Mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya Mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi Mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi Mata adalah pelindung dari bandar cyberraya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Othman, pendiri dari organisasi Mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberraya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi Mata memungkinkan Dato' Othman untuk menguasai bandar cyberraya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi Mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis.
Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai menabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? Dua karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Auntie Faye. Auntie Faye merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sashi, Auntie Faye pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Auntie Faye yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato Ottman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato Ottman menjelaskan kalau semua agen mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato Ottman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato Ottman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Ottman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Ottman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi mata. Tapi mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya, mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton.
Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi Mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi Matalah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Othman, pendiri dari organisasi Mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi Mata memungkinkan Dato' Othman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi Mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai bernabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Aun TV. Aun TV merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sashi, Aun TV pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Aun TV yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato' Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato' Othman menjelaskan kalau semua agen Mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato' Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada Mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari Mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan.
Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato' Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Othman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Othman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya, Ejen Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi Mata. Tapi, Mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar Mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang Mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari Mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya Mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi Mata. Film Ejen Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Ejen Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Ejen Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Ejen Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Ejen Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi Mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Othman, pendiri dari organisasi Mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi Mata memungkinkan Dato' Othman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi Mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Ejen Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Ejen Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Ejen Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Ejen Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Ejen Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai bernabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Ejen Ali The Movie 2.
Yang pertama adalah Sasi. Sasi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sasi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sasi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Auntie Faye. Auntie Faye merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sasi, Auntie Faye pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Auntie Faye yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato Othman menjelaskan kalau semua agen Mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada Mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari Mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Othman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Othman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan Mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi Mata. Tapi Mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar Mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang Mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari Mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya Mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi Mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa.
Dikatakan kalau organisasi Mata adalah pelindung dari Bandar Cyberjaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Othman, pendiri dari organisasi Mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai Bandar Cyberjaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi Mata memungkinkan Dato' Othman untuk menguasai Bandar Cyberjaya, bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi Mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai bernabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Shashi. Shashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Shashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Shashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Aun TV. Aun TV merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Shashi, Aun TV pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Aun TV yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato' Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato' Othman menjelaskan kalau semua agen Mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato' Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada Mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari Mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato' Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya?
Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Hotman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Hotman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya, Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi Mata. Tapi, Mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar Mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang Mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari Mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya Mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi Mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi Mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Hotman, pendiri dari organisasi Mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi Mata memungkinkan Dato' Hotman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi Mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai bernabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Aun TV. Aun TV merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua.
Dan sama halnya dengan Sasi, Aun TV pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Aun TV yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato Othman menjelaskan kalau semua agen Mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada Mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari Mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Othman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Othman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan Mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi Mata. Tapi Mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar Mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang Mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari Mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya Mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi Mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi Mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato Othman, pendiri dari organisasi Mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi Mata memungkinkan Dato Othman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi Mata
di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi mata lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai menabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sasi. Sasi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sasi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sasi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Aun TV. Aun TV merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sasi, Aun TV pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Aun TV yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato Othman menjelaskan kalau semua agen mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Othman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Othman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi mata. Tapi mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun.
Jadi secara sadar Mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang Mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari Mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya Mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi Mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi Mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Othman, pendiri dari organisasi Mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi Mata memungkinkan Dato' Othman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi Mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai bernabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Auntie Faye. Auntie Faye merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sashi, Auntie Faye pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Auntie Faye yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik.
Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato Othman menjelaskan kalau semua agen mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Othman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Othman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya, Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi mata. Tapi, mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya, mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi mata yang jahat. Organisasi mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi matalah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato Othman, pendiri dari organisasi mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi mata memungkinkan Dato Othman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi matalah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan.
Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai menabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Auntie Faye. Auntie Faye merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sashi, Auntie Faye pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Auntie Faye yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato Ottman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato Ottman menjelaskan kalau semua agen mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato Ottman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato Ottman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Ottman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Ottman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi mata. Tapi mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya, mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri.
Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi mata yang jahat. Organisasi mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi matalah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Othman, pendiri dari organisasi mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi mata memungkinkan Dato' Othman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi matalah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai menabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Auntie Faye. Auntie Faye merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sashi, Auntie Faye pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Auntie Faye yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik
dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato' Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato' Othman menjelaskan kalau semua agen mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato' Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato' Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Othman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Othman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya, Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi mata. Tapi, mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya, mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi mata yang jahat. Organisasi mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi matalah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Othman, pendiri dari organisasi mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi mata memungkinkan Dato' Othman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi matalah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis.
Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai menabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? Dua karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Auntie Faye. Auntie Faye merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sashi, Auntie Faye pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Auntie Faye yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato Ottman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato Ottman menjelaskan kalau semua agen mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato Ottman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato Ottman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Ottman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Ottman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi mata. Tapi mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya, mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton.
Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi Mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi Matalah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Othman, pendiri dari organisasi Mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi Mata memungkinkan Dato' Othman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi Mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi Matalah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai menabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Auntie Faye. Auntie Faye merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sashi, Auntie Faye pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Auntie Faye yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato' Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato' Othman menjelaskan kalau semua agen Mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato' Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada Mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari Mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan.
Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato' Otman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Otman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Otman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya, Ejen Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi Mata. Tapi, Mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar Mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang Mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari Mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya Mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi Mata. Film Ejen Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Ejen Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Ejen Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Ejen Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Ejen Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi Mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Otman, pendiri dari organisasi Mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi Mata memungkinkan Dato' Otman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi Mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Ejen Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Ejen Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Ejen Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Ejen Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Ejen Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai bernabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Ejen Ali The Movie 2.
Yang pertama adalah Sasi. Sasi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sasi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sasi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Auntie Faye. Auntie Faye merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sasi, Auntie Faye pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Auntie Faye yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato Othman menjelaskan kalau semua agen Mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada Mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari Mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Othman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Othman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan Mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi Mata. Tapi Mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar Mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang Mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari Mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya Mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi Mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa.
Dikatakan kalau organisasi MATA adalah pelindung dari Bandar Cyberjaya dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi MATA lah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Othman, pendiri dari organisasi MATA, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai Bandar Cyberjaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi MATA memungkinkan Dato' Othman untuk menguasai Bandar Cyberjaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi MATA di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi MATA lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai menabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Aun TV. Aun TV merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sashi, Aun TV pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Aun TV yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato' Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato' Othman menjelaskan kalau semua agen MATA bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato' Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada MATA yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari MATA tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato' Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya?
Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Hotman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Hotman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya, Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi Mata. Tapi, Mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar Mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang Mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari Mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya Mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi Mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi Mata adalah pelindung dari bandar cyberraya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi Matalah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Hotman, pendiri dari organisasi Mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberraya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi Mata memungkinkan Dato' Hotman untuk menguasai bandar cyberraya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi Mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi Matalah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai bernabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sashi. Sashi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sashi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sashi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Aun TV. Aun TV merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua.
Dan sama halnya dengan Sasi, Aun TV pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Aun TV yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato Othman menjelaskan kalau semua agen mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Othman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Othman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi mata. Tapi mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun. Jadi secara sadar mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya, mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya, yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi mata yang jahat. Organisasi mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi matalah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato Othman, pendiri dari organisasi mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi mata memungkinkan Dato Othman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi mata
di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi mata lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2. Selamat menyaksikan. Film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop Indonesia. Akhirnya sudah terkonfirmasi kalau film Agent Ali The Movie 2 akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 27 Juni. Jadi mulai detik ini stop spam komen di media sosial Agent Ali tentang kapan film ini tayang di Indonesia. Dan sampai video ini dibuat, gua hanya menemukan 2 bioskop yang akan menayangkan film ini di Indonesia, yaitu CGV dan Cinepolis. Jadi mulai sekarang stop belanja-belanja hal yang gak penting dan mulai menabung untuk bisa menonton film ini di hari pertama penayangannya di Indonesia. Stop beli hal-hal yang gak penting seperti pulau dan ataupun hal lainnya. Mungkin itu aja dari gua. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian? 2 karakter sepuh yang akan muncul kembali di Agent Ali The Movie 2. Yang pertama adalah Sasi. Sasi merupakan teman sekelas Ali yang memposisikan dirinya sebagai rival dari Victor. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhir dari Sasi terjadi pada Agent Ali musim kedua. Dan Sasi akan dimunculkan kembali pada film keduanya ini. Dibuktikan pada klip dari lagu Teman Sejati. Yang kedua adalah Aun TV. Aun TV merupakan tetangga dari Agent Ali. Dan kalau tidak salah, penampilan terakhirnya terjadi pada musim kedua. Dan sama halnya dengan Sasi, Aun TV pada movie keduanya ini akan dihadirkan kembali. Buktinya terdapat pada trailer kedua Agent Ali The Movie 2. Dalam trailer tersebut ditampilkan Aun TV yang terjebak di dalam bus yang tengah kecelakaan. Lebih cantik Alicia dulu atau yang sekarang? Disclaimer, video kali ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian tidak suka dengan pendapat gua, bikin video sendiri saja sana. Pada film keduanya ini, karakter-karakter di Agent Ali mengalami redesign. Dan jujur aja, first impression gua kepada desain terbaru dari Agent Alicia kurang baik. Tepatnya pada trailer kedua film Agent Ali The Movie 2 ini, gua merasa kalau desain Alicia itu sangat aneh dilihatnya. Tapi semua itu berubah setelah gua menonton video terbaru dari Agent Ali. Pada video itu diperlihatkan Alicia yang sangat ekspresif, sehingga gua malah lebih suka dengan desain terbarunya dibandingkan dengan desain lamanya. Jadi kesimpulan dari gua, desain terbaru dari Agent Alicia lebih baik dibandingkan dengan desain lamanya. Gimana nih menurut kalian? Jika kalian tidak setuju, bikin video sendiri saja sana. Ternyata Dato Othman seorang koruptor. Pada Agent Ali The Movie pertama, Dato Othman menjelaskan kalau semua agen mata bekerja kepada dirinya. Jadi sudah sepantasnya kalau Dato Othman sebagai atasan memberikan kompensasi kepada mata yang merupakan pekerjanya. Tapi Ali yang merupakan agen dari mata tidak pernah sekalipun menerima kompensasi berupa gaji atas semua misi yang sudah dia lakukan. Jadi sudah terkonfirmasi kalau Dato Othman sudah mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Udahlah tuir, bau tanah masih aja sempat-sempatnya mengkorupsi gaji dari seorang anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya. Tapi kan bang, ini cuma kartun bang, juga gak ngaruh ke alur ceritanya. Serius lu ngomong kayak gitu? Jangan-jangan lu buzzer ya? Jangan-jangan kalian dibayar ya sama Othman, makanya komen kayak gitu. Waduh, parah banget nih Othman, sampai ngebayar kayak gini, kayak di negara ini. 3 bukti kejahatan mata. Yang pertama adalah pemaksaan. Pada awalnya Agent Ali tidak ada niat sekalipun untuk bergabung dengan organisasi mata. Tapi mata memaksa dirinya untuk bergabung. Kalau tidak, Ali akan dihabisi. Hanya karena Ali secara tidak sengaja menggunakan gadget Iris. Yang kedua adalah mengeksploitasi anak-anak. Perlu kalian ingat, Ali masihlah anak-anak. Dia masih berumur 12 tahun.
Jadi secara sadar Mata mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Itu pun Ali bukan satu-satunya, masih banyak anak-anak lain yang Mata eksploitasi. Yang terakhir adalah kasus korupsi. Sampai saat ini Ali tidak pernah menerima kompensasi dari Mata atas pekerjaan yang dia lakukan. Atau secara gamblangnya Mata mengkorupsi gaji yang seharusnya Ali terima. Dan itulah 3 kebusukan organisasi Mata. Film Agent Ali The Movie 2 memecahkan rekornya sendiri. Kemarin Agent Ali memposting di beberapa media sosialnya tentang pendapatan dari film terbarunya yaitu Agent Ali The Movie 2. Dalam waktu 4 hari penayangan dan 2 hari fan screening, film Agent Ali The Movie 2 memperoleh penghasilan sebesar 15,3 juta ringgit. Atau jika dirupiahkan kurang lebih sebesar 59 miliar rupiah. Dan dalam waktu 6 hari itu, film Agent Ali The Movie 2 berhasil menyentuh 1 juta penonton. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan film sebelumnya, yang mana film sebelumnya memerlukan waktu 20 hari untuk bisa mencapai 1 juta penonton. Sebenarnya organisasi Mata yang jahat. Organisasi Mata selalu dinarasikan sebagai organisasi yang baik serta merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikatakan kalau organisasi Mata adalah pelindung dari bandar cyberaya, dari kriminalitas dan ancaman dari luar. Tapi bagaimana jika organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Bagaimana jika Dato' Othman, pendiri dari organisasi Mata, memiliki tujuan lain, yaitu untuk menguasai bandar cyberaya secara absolut? Dengan kekuatan tempur organisasi Mata memungkinkan Dato' Othman untuk menguasai bandar cyberaya bahkan seluruh dunia. Serta Shinko, Zero, dan Yonimos merupakan tokoh yang berusaha mematahkan dominasi Mata di seantero dunia. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau organisasi Mata lah penjahat sesungguhnya? Spoiler Agent Ali The Movie 2. Seperti judulnya, konten ini bersifat spoiler. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, bisa langsung saja skip video ini. Sudah? Oke, inilah spoiler dari film Agent Ali The Movie 2.